saya melihat beberapa bulan terakhir, dinamika IFSA-LC IPB terasa cukup berkembang dan juga lebih hidup. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah komunikasi antara anggota yang meningkat cukup signifikan sejak awal kepengurusan. Hal ini membuat koordinasi jadi lebih lancar dan juga keterlibatan anggota terlihat lebih baik. Selain itu, pekerjaan dan juga tugas dari organisasi juga mulai meningkat, sehingga anggota jadi semakin terbiasa untuk bergerak dan juga berkontribusi. Meski begitu, menurut saya masih ada tantangan dalam memperkuat interaksi lintas komisi maupun lintas angkatan, karena ruang untuk membaur masih perlu terus dibuka. Dalam organisasi seperti IFSA-LC IPB, relasi yang baik menjadi fondasi penting untuk menciptakan kolaborasi, memperlancar komunikasi, dan juga memperkuat rasa saling percaya. Ketika anggota saling mengenal dan merasa nyaman satu sama lain, maka koordinasi kegiatan akan lebih efektif, dan juga suasana organisasi akan menjadi lebih inklusif. Selain itu, relasi yang kuat dapat membantu anggota untuk lebih mudah bertukar pengetahuan, saling mendukung, dan juga tumbuh bersama, baik secara personal maupun organisasi. That is it, like going through system. Canopy Talks adalah kegiatan diskusi yang rutin diadakan oleh IFSA-LC IPB sebagai wadah untuk belajar bersama dan juga berbagi wawasan, terutama tentang isu-isu kehutanan. Tujuan dibentuk Canopy Talks itu adalah untuk membentuk ruang dialog yang mendorong peserta untuk berpikir secara kritis, analitis, dan juga reflektif, terutama terhadap permasalahan yang berkembang di bidang kehutanan, baik di Indonesia maupun di skala global. Sebagai organisasi internasional, kami turut mendorong peserta, baik dari IFSA maupun non-IFSA, untuk aktif berbahasa Inggris, sehingga kegiatan full dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris. Saat ini sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali semenjak kepengurusan periode 2025 sampai 2026. Topik yang diangkat kemarin pada Canopy Talks yaitu Greenwashing and Value Chain Inequality in the Rattan Industry, yaitu membahas bagaimana pengelolaan hutan tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Ini menunjukkan bahwa isu kehutanan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang juga sangat penting. Keterbatasan interaksi antara anggota IFSA dikarenakan oleh kegiatan akademik dan akademik yang menyebabkan bonding antara sesama anggota itu kurang. Jadi, MIMA itu diadakan untuk mempererat ikatan antara anggota dan untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara anggota. Suasana kegiatan saat MIMA itu berlangsung itu cukup menarik. Para anggota terlihat dapat berkomunikasi antar satu dengan yang lain dan suasananya juga tidak terlalu buruk dan seperti yang diharapkan. Kalau ditanyakan momen yang paling menggambarkan kebersamaan itu mungkin pas momen kita ini ya hiking buat ke Curug ya, karena di situ kita saling sharing cerita sama lain dan kita juga ngadain camping games gitu kayak speak English. Terus mungkin lebih dekat karena saling nanyain kabar sama-sama, kamu gimana gitu. Oke, untuk latar belakang dari diselenggarakannya IFSA Around the World ini, apalagi ini adalah IRTW yang pertama, di mana kami ingin member dari IFSA LCIPB itu mendapatkan international exposure. Terlebih lagi, para members itu mengetahui bagaimana IFSA itu bekerja sebagai sebuah organisasi internasional dalam lingkup global pada umumnya dan lingkup regional Asia Pasifik pada khususnya, seperti itu. Tentunya pertimbangan utama kami ketika menentukan narasumber untuk kegiatan The First IRTW ini adalah tentunya kami ingin menghadirkan narasumber yang memang kompeten dan juga expertise di bidangnya. Dalam hal ini adalah kepengurusan IFSA dalam Regional Asia Pacific. Oleh karena itu kami mengundang 2 orang APRR atau Asia Pacific Regional Representative untuk kepengurusan 2025-2026, yaitu Kak Dito Akbar dan juga Lo Sheng Hao. Untuk pesan yang ingin kami sampaikan melalui adanya kegiatan IRTW ini adalah tentunya besar harapan kami agar teman-teman baik itu dari IPB maupun dari IFSA Indonesia lainnya untuk bisa memahami secara penuh, secara detail terkait dengan peran kita sebagai seorang pemuda dan pemudi di bidang kehutanan dan lingkungan, baik itu dalam skala nasional, regional, ataupun di tingkat global.
Tujuan utama dari Yodi sendiri sih untuk mengenalkan peran aktif IFSA LC IPB dalam forum-forum ataupun kegiatan kehutanan baik nasional maupun internasional, dan juga sebagai inspirasi atau motivasi bagi teman-teman kehutanan lainnya untuk ikut aktif dalam kegiatan kehutanan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari teman-teman delegasi sih terhadap IFSA LC IPB, dan juga tadi ya udah aku bilang juga, selain sebagai inspirasi, sebagai transfer ilmu dan juga pengalaman kepada teman-teman lainnya, sehingga harapannya banyak teman-teman yang siap untuk menjadi delegasi di masa depan. Insight baru yang dapat dari teman-teman delegasi sih yang pertama pengalamannya ya, yang nggak pernah didapat juga di sehari-hari. Contohnya kayak berkomunikasi dengan orang asing dan juga adaptasi di lingkungan baru yang benar-benar nggak pernah mereka temui sebelumnya. Terus yang kedua juga ya pengalaman yang nggak mereka dapat di ruang lingkup kelas, jadinya mereka belajar baru di tempat dan di lapangan langsung. Itu sih.